Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Putri Imelia. Saya dari kelas FM 21B, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai sistem pernafasan. Tugas video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Ada 5 poin penting yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama, ada pengertian sistem pernafasan manusia. Yang kedua, ada fungsi sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, ada organ dan bagian-bagian sistem pernafasan manusia. Yang keempat, ada proses pernafasan manusia. Dan yang kelima, ada cara memelihara organ pernafasan manusia. Pertama, pengertian sistem pernafasan manusia. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh setiap bernafas disebut dengan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Semakin bertambahnya usia, frekuensi pernafasan akan semakin rendah. Selain itu, laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, karena kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada tubuh laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada tubuh manusia. Yang kedua, fungsi sistem pernapasan. Organ-organ pernapasan manusia memiliki fungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkannya dalam senyawa karbon dioksida dan uap air. Beberapa fungsi sistem pernapasan manusia antara lain. Yang pertama, ada menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya, alat bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma akan keluar rusuk terangkat. Saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat menghembuskan nafas, otot-otot menjadi rileks. Paru-paru menjadi lebih kecil dan udara dikeluarkan. Fungsi yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveolus. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Fungsi yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Fungsi yang keempat, ada menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernafas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawan arytenoid. Selanjutnya akan mendorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. Fungsi yang kelima, ada mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem syaraf.
Stimulus ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan dari situlah manusia bisa mengenali bau. Selanjutnya, ada organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput, ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua, ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan, yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga, ada trakea dan batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku, dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal dan menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Yang kelima, ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus. Yang keenam, ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru sebelah. Selanjutnya ada proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia secara mekanisme dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Yang pertama ada pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada, sehingga aliran udara akan terdorong keluar. Proses ini yang disebut dengan ekspirasi. Kemudian yang kedua ada pernapasan parut.
Pernapasan perut atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itu terjadi masuknya udara ke paru-paru dan proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke atas rongga dada. Ketika bernapas dengan diafragma atau pernapasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan dengan pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, ada cara menjaga sistem pernapasan. Sebagai manusia yang ingin sehat, sepanjang umurnya tentunya harus tetap selalu menjaga kesehatan organ-organ tubuhnya, termasuk sistem pernafasan. Nah, cara-caranya yang pertama ada menghindari merokok. Setiap kali merokok akan menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru, seperti nikotin, karbon dioksida, dan tar. Bahan-bahan ini bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernapas. Yang kedua ada rajin berolahraga. Semakin banyak berolahraga, maka semakin efisien paru-paru dan menciptakan paru-paru yang sehat. Dengan olahraga akan membantu dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Selanjutnya, ada hindari paparan polusi. Polusi bisa merusak paru-paru dan mempercepat penuaan. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.